Rantai makanan. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Selanjutnya, kelinci akan memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci. Sehingga di rantai makanan, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular. Pada rantai makanan tersebut, konsumen paling akhir disebut dengan konsumen tingkat puncak. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya. Lalu siapakah yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Menurutmu, apakah peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan, hewan ini bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya beruang yang bisa memakan madu dan ikan. Selanjutnya adalah rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan fitoplankton. Tumbuhan ini tidak terlihat oleh mata kita, jumlahnya sangat banyak di lautan. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun merupakan contoh produsen di lautan. Organisme ini hidup di permukaan laut karena membutuhkan sinar matahari. Jika digambarkan, rantai makanan di ekosistem laut, fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan sedang, dan dimakan ikan besar. Rantai makanan bisa panjang dan bisa pendek. Rantai makanan tidak terlalu terdiri dari urutan yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Apabila gajah mati, maka akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Berikut ini contoh rantai makanan pendek lainnya. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman mati dimakan cacing tanah mati dimakan oleh burung. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memakan lebih dari satu hewan. Lalu, bagaimanakah proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Berikut adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama.
Hal ini dapat terjadi karena ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Ayo buatkan jaring-jaring makanan berdasarkan gambar tersebut. Tulis jawaban di kolom komentar. Dah.